Isu panas soal kondisi keuangan negara kembali ramai diperbincangkan. Di tengah kekhawatiran publik, muncul kabar yang cukup mengejutkan bahkan cenderung mengkhawatirkan. Disebut-sebut, anggaran negara hanya cukup bertahan 2 minggu jika harga BBM tidak dinaikkan. Namun pernyataan itu langsung dibantah secara tegas oleh Menteri Keuangan. Ia bahkan mengaku terkejut dengan munculnya kabar tersebut, yang ironisnya disebut berasal dari internal Kementerian Keuangan sendiri. Menurutnya, informasi itu tidak berdasar dan justru menyesatkan. Pemerintah sudah hitung skenario terburuk. Ketika harga minyak dunia mulai melonjak, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Keuangan langsung melakukan berbagai simulasi fiskal mulai dari harga minyak di level 80, 90, hingga $100 per barrel. Artinya, kondisi ekstrem sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal, dan hasil perhitungannya cukup mengejutkan. Bahkan dengan asumsi harga minyak rata-rata $100 sepanjang tahun 2026, defisit anggaran tetap bisa dijaga di kisaran 2,92% dari PDB. Ini berarti, secara fiskal, Indonesia masih berada dalam batas aman. Salah satu kunci kekuatan ini ada pada saldo anggaran lebih SAO. Alih-alih menipis, SAO justru meningkat hingga mencapai Rp42 triliun. Ini menjadi bantalan penting bagi negara untuk menghadapi tekanan eksternal, terutama lonjakan harga energi global. Jika kondisi memburuk, dana ini bisa digunakan untuk menjaga stabilitas termasuk menahan kenaikan harga BBM subsidi. Strategi berlapis pemerintah tidak hanya mengandalkan SAO, pemerintah juga memiliki strategi berlapis, tambahan pendapatan dari sektor energi, terutama minyak dan batu bara, penyesuaian belanja negara secara selektif, koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan sektor energi. Bahkan jika tekanan semakin berat, pemerintah masih memiliki cadangan kebijakan lainnya. Dengan kata lain, sistem pertahanan fiskal Indonesia tidak hanya satu lapis melainkan berlapis. Di balik pernyataan APBN aman, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami lebih dalam. Kenaikan harga minyak memang menekan subsidi BBM. Namun di sisi lain, Indonesia juga diuntungkan karena ekspor batu bara meningkat. Penerimaan negara dari sektor energi ikut naik. Ini menciptakan efek penyeimbang alami dalam APBN. Artinya, krisis global tidak selalu berdampak negatif sepenuhnya bagi Indonesia. Menjaga defisit di bawah 3% PDB adalah indikator penting dalam kesehatan fiskal. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih disiplin dalam pengelolaan anggaran. Risiko krisis fiskal jangka pendek relatif rendah. Kepercayaan investor tetap terjaga. Dalam konteks global yang tidak stabil, angka ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia masih on track. SAO sering tidak dibahas publik, padahal ini krusial. Dengan nilai 420 triliun, pemerintah punya ruang manuver tanpa harus langsung berutang, bisa menahan gejolak harga tanpa syak ke masyarakat. Menjadi buffer jika skenario terburuk terjadi. Ini seperti dana darurat negara. Meski terlihat aman, bukan berarti tanpa risiko. Jika harga minyak bertahan tinggi terlalu lama, jika konsumsi BBM subsidi meningkat drastis, jika penerimaan negara tidak sesuai target, maka tekanan ke APBN tetap bisa meningkat. Artinya, aman di sini bukan berarti kebal, tapi lebih ke terkendali. Keputusan tidak menaikkan BBM bukan hanya soal ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan politik. Karena, kenaikan BBM langsung memicu inflasi, daya beli masyarakat bisa turun drastis. Risiko gejolak sosial meningkat. Jadi, menjaga harga BBM adalah bagian dari menjaga stabilitas nasional. Narasi bahwa uang negara tinggal 2 minggu tidak memiliki dasar kuat. Faktanya, pemerintah sudah menyiapkan skenario hingga harga minyak $100. Defisit masih terkendali di bawah 3%. SAO 420 triliun menjadi bantalan besar. Strategi fiskal disiapkan secara berlapis. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan. Karena dalam ekonomi global yang penuh ketidakpastian, yang paling penting bukan hanya bertahan tetapi juga mampu beradaptasi.